sudah dilakukan pengumuman hasil penelitian administrasi dari tanggal 23 dan hari ini terakhir daripada pengumuman yang lulus administrasi. Yang kedua, bahwa PPS wajib untuk mengutamakan terlebih dahulu calon anggota KPPS yang mendaftar melalui seleksi terbuka sesuai dengan lingkungan TPS. Dan apabila terdapat kekurangan calon anggota KPPS di wilayah TPS tersebut, PPS dapat mengutamakan calon anggota KPPS yang berasal dari lingkungan TPS terdekat atau desa kelurahan yang sama dengan mempertimbangkan akses. Nah, di poin 2 ini, ketika misalnya dalam proses pemenuhan kebutuhan, maka tetap mengutamakan terlebih dahulu calon anggota KPPS yang mendaftar melalui seleksi terbuka sesuai dengan lingkungan TPS-nya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di TPS 1 misalnya, maka pada saat pemenuhan itu dipertimbangkan juga atau diutamakan dulu adalah orang-orang yang betul-betul terdaftar di TPS itu. Ya, apabila terdapat kekurangan calon anggota KPPS di wilayah TPS. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, maka PPS bisa melakukan distribusi di lingkungan TPS yang berdekatan. Misalnya TPS 1 lebih, TPS 2 kurang, maka bisa didistribusi yang berdekatan. TPS 1, TPS 2 misalnya berdekatan, maka itu yang menjadi pertimbangan utama dulu dalam proses pengisian yang ada kekurangan. Paham ini kan? Bisa dipahami ini? Bisa. Paham. Boleh langsung bertanya dari Taluditi? Ya. Kasih kelar dulu. Pas kelar dulu ya. Baru kita bedah satu-satu ini pertanyaan. Kasih kelar dulu, baru ada pertanyaan. Ya, sabar. Ketiga, dalam hal terdapat pemekaran kecamatan, tidak usah itu, karena itu kita tidak ada pemekaran kecamatan di sini dan desa. Kita langsung ke poin 4. Dalam hal pada seleksi terbuka, anggota KPPS tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan sampai dengan akhir pendaftaran. Berarti yang sudah kemarin ini seleksi terbuka. Maka KPU Kabupaten Kota melalui PPS dapat melakukan mekanisme kerjasama dan atau melakukan mekanisme penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS. Nah, di poin 4 ini kalau kita melihat di KPPS 1669, maka harusnya yang dilakukan itu adalah penunjukan baru kemudian kerjasama. Dan ini juga sudah diklarifikasi langsung oleh tim dari KPU RI. Memang ada kayak semacam pertukaran ininya. Harusnya yang dilakukan duluan itu adalah penunjukan sebelum kerjasama. Tapi di sini melalui PPS dapat melakukan mekanisme kerjasama. Baru kemudian atau melakukan mekanisme penunjukan. Tapi disampaikan bahwa tetap mengacu di KPPS 1669. Jadi pertama ketika sudah dilakukan distribusi selesai, maka kemudian masuk pada penunjukan. Setelah penunjukan baru kerjasama. Poin kelima, yang di poin kelima ini. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2. Nah, berarti angka 2 di sini yang kekurangan tadi, yang di kekurangan ini di angka 2, bahwa PPS wajib untuk mengutamakan terlebih dahulu calon anggota KPPS yang terdapat melalui seleksi. Nah, di poin 5 ini sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4, KPU Kabupaten Kota perlu untuk memastikan keterpenuhan jumlah KPPS sesuai dengan jumlah kebutuhan dengan 1 atau A, melakukan monitoring secara intensif pada pelaksanaan seleksi terbuka dan data keterpenuhan jumlah anggota KPPS sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemarin kami dari KPU sudah melakukan monitoring. Teman-teman PPK juga harus untuk proses distribusi besok itu teman-teman PPK harus melakukan monitoring secara langsung ke setiap TPS. Yang kedua, melakukan arahan kepada PPS dalam penelitian administrasi dengan memperhatikan persyaratan, usia, komposisi, kondisi kesehatan, dan keterampilan dan dalam berteknologi. Artinya kalau apa yang jadi pertanyaan gue peran tadi, ini sudah ada di poin B. Dalam proses untuk bagaimana menggugurkan yang sudah berlebihan. Jadi melakukan arahan kepada PPS dalam penelitian administrasi dengan memperhatikan persyaratan, usia, komposisi, kondisi kesehatan, dan keterampilan dalam berteknologi. Nanti sebentar yang lebih spesifik lagi dalam menggugurkan itu, yang berlebih itu. C. Apabila ada kekurangan
atau kelebihan jumlah pendaftar dalam seleksi terbuka mendistribusikan calon anggota KPPS, yaitu, jadi begini, jadi mekanismenya dalam surat penjelasan dikuatkan, apabila ada kekurangan atau kelebihan jumlah pendaftar dalam seleksi terbuka kemarin, maka langkah pertama yang akan mulai dilakukan besok itu adalah distribusi. Mendistribusikan calon anggota KPPS itu satu. Pada TPS yang kekurangan jumlah pendaftar dapat mengambil calon anggota KPPS dari TPS terdekat sepanjang masih dalam satu desa atau kelurahan dan keterjangkauan akses. Jadi sudah mulai terjawab ini langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman PPS untuk memenuhi kekurangan. Jadi apabila ada kekurangan atau kelebihan jumlah pendaftar dalam seleksi terbuka mendistribusikan calon anggota KPPS pada TPS yang kekurangan jumlah pendaftar dapat mengambil calon anggota KPPS dari TPS terdekat sepanjang masih dalam satu desa dan dengan mempertimbangkan keterjangkauan akses. Jadi langkah utama yang akan dilakukan itu besok adalah pertama mengidentifikasi, masing-masing PPS akan mengidentifikasi TPS mana yang masih kurang dan TPS mana yang masih lebih, atau yang sudah lebih maksud saya. TPS mana yang masih kurang dan TPS mana yang sudah lebih. Setelah diidentifikasi TPS tersebut, maka langkah yang akan dilakukan besok itu mulai melakukan distribusi. Jadi mendistribusikan yang lebih di TPS, di salah satu TPS yang berlebih, yang lebih di situ, kemudian didistribusikan ke yang kurang dengan mempertimbangkan yang masih terdekat, TPS yang terdekat atau sekitar, dan sepanjang dia masih dalam satu desa. Dengan kita lihat juga keterjangkauan akses, walaupun dalam satu desa kalau sudah agak jauh, maka itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Jadi utamakan dulu TPS yang berdekatan. Jadi ini sudah mulai akan dilakukan insya Allah mulai besok. Kedua, pada TPS yang kelebihan jumlah pendaftar, nah ini toh, pada TPS yang kelebihan jumlah pendaftar dapat melakukan distribusi calon anggota KPPS kepada TPS yang mengalami kekurangan dengan memperhatikan terlebih dahulu keterpenuhan persyaratan dan kesediaan calon anggota KPPS tersebut. Jadi TPS yang kelebihan jumlah pendaftar dapat melakukan distribusi kepada TPS yang mengalami kekurangan dengan yang diperhatikan terlebih dahulu adalah keterpenuhan persyaratan. Jadi ketika teman-teman PPS akan mendistribusikan dari TPS yang lebih ke TPS yang kurang, maka dilihat dulu apakah persyaratannya sudah memenuhi sesuai dengan sudah lulus administrasi. Baru yang kedua juga tetap harus berdasarkan kesediaan dari anggota KPPS itu. Tetap tanya juga, ketika misalnya ini si A mau pindahkan ke TPS berikut, apakah dia siap atau tidak? Nah itu harus dipastikan, teman-teman PPS harus memastikan. Jadi bukan hanya langsung distribusi juga ini nama-nama, tetap mau ditanya. Ini karena sudah berlebihan di sini, jadi teman-teman yang lain yang kelebihan di sini mau semua distribusikan di TPS 2 misalnya. Tanya dulu, apakah yang bersangkutan nama yang sudah ditentukan ini untuk didistribusi ini setuju atau tidak? Atau bersedia atau tidak? Itu harus dipastikan. Karena ini sudah jelas di sini, memperhatikan terlebih dahulu keterpenuhan persyaratan dan kesediaan calon anggota KPPS tersebut. Siapa tahu dia tidak bersedia mau kasih pindah TPS. Yang berikut, dalam hal jumlah pendaftar masih terdapat kelebihan. Nah, ini Gubran, DP jawaban semula ada lagi di sini. Dalam hal jumlah pendaftar masih terdapat kelebihan. Misalnya di TPS itu masih tetap lebih setelah didistribusikan ke TPS yang kurang, tetap masih lebih di TPS salah satu TPS. Maka yang dilakukan yang pertama adalah, karena ini tidak ada seleksi tertulis atau wawancara, maka yang dapat dilakukan memprioritaskan calon anggota KPPS yang memiliki pengalaman kepemiluan dan menguasai teknologi informasi serta sesuai dengan kebijakan PPS setelah berkoordinasi dengan PPK. Jadi, Gufran, kalau misalnya setelah dilakukan distribusi dari TPS tersebut masih tetap berlebihan, maka berarti yang akan dilakukan oleh PPS itu adalah memprioritaskan dulu. Kalau lebih di situ, misalnya mana yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan 7 orang kan, misalnya ada orang 11 orang. Nah, sedangkan kita hanya mencari 7, setelah distribusikan tetap masih lebih ada 11 orang di situ. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah lihat dulu apakah yang bersangkutan ini berpengalaman atau tidak, atau sudah punya pengalaman kepemiluan atau belum. Jadi itu menjadi ukuran pertama. Yang kedua, apakah menguasai teknologi informasi, seperti misalnya bisa mengoperasikan HP Android. Jadi itu yang akan menjadi tolak ukur untuk memilih 7 orang supaya yang lain ini masih bisa menjadi PAW. Jadi begitu cara yang bisa menggugurkan, artinya tinggal melihat apakah dia pengalaman atau tidak. Itu yang mau diprioritaskan dulu. Kemudian yang kedua,
dia harus menguasai teknologi. Dan itu juga berdasarkan kebijakan PPS setelah berkoordinasi dengan PPK. Jadi ketika misalnya PPS akan memprioritaskan orang-orang tersebut, maka juga harus berkoordinasi dengan PPK. Poin keempat, dalam hal jumlah pendaftar masih terdapat kekurangan, maka dapat diambil dalam satu kecamatan dengan memperhatikan keterjangkauan akses. Nah, itu adalah alternatif terakhir apabila memang metode ataupun mekanisme di dalam proses di dalam KPTS 1669 itu sudah dilakukan setelah distribusi, kemudian penunjukan, terakhir kerjasama, tetapi masih tetap terdapat kekurangan, maka dapat diambil dalam satu kecamatan. Berarti bisa diambil dari desa lain dengan memperhatikan keterjangkauan akses minimal, aksesnya berdekatan. Itu misalnya kejadian ketika sudah dilakukan metode-metode yang lain, tapi masih tetap ada kekurangan. Poin D. Apabila kebutuhan jumlah KPPS tetap tidak terpenuhi, masih mati dulu siapa punya itu. Apabila kebutuhan jumlah KPPS tidak terpenuhi, melakukan mekanisme kerjasama sesuai dengan mekanisme kerjasama yang telah diatur dalam pedoman teknis. Jadi langkah kita mulai besok itu berdasarkan hasil yang disampaikan tadi oleh pimpinan provinsi. Apabila kebutuhan, berarti yang pertama kita lakukan itu adalah distribusi dulu dari TPS yang lebih ke TPS yang kurang. Apabila kemudian misalnya setelah dilakukan distribusi tetap masih kurang, maka kita akan melakukan penunjukan terhadap masyarakat yang untuk memenuhi yang kurang itu. Tapi proses penunjukannya itu ada prosedurnya. Ketika misalnya setelah didistribusikan ke TPS yang kurang, tapi ternyata juga masih kurang, belum terpenuhi ini yang berlebihan untuk didistribusikan yang kekurangan, ternyata masih belum terpenuhi, maka mekanisme yang akan dilakukan selanjutnya itu adalah penunjukan. Mekanisme daripada penunjukan itu teman-teman PPS langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa, mengundang pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat, dan juga menghadirkan PKD, kemudian menyampaikan di dalam forum tersebut bahwa PPS akan melakukan berkoordinasi untuk melakukan penunjukan melalui pemerintah desa dan usul dari tokoh masyarakat untuk memenuhi kekurangan tersebut. Jadi kalau misalnya sudah didistribusi kemudian masih ada yang kurang, maka lakukan metode penunjukan dengan rapat bersama pemerintah desa, BPD diundang dan tokoh-tokoh masyarakat serta PKD. Di situ disampaikan kita harus meminta usulan dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat siapa kira-kira yang dianggap layak untuk ditunjuk menjadi anggota KPPS untuk memenuhi kekurangan di wilayah tersebut dan juga memenuhi persyaratan. Jadi ketika misalnya disepakati oleh pemerintah desa maupun tokoh masyarakat diusulkan si A yang akan memenuhi kekurangan tersebut untuk ditunjuk, maka tetap harus disesuaikan dengan persyaratannya. Jadi yang bersangkutan tetap harus mengurus persyaratan seperti awal di seleksi terbuka. Ada dia punya surat kesehatan, dia punya ijazah sampai dengan KTP. Jadi kalau kebutuhan sudah terpenuhi, belum terpenuhi, maka dilakukan kerjasama. Dan di dalam kerjasama, penunjukan. Di dalam rapat penunjukan tersebut, dari usulan yang sudah disampaikan, maka dibuatkan berita acara. Ya, dibuatkan berita acara. Karena itu akan menjadi dasar teman-teman PPS ketika melakukan metode penunjukan. Jadi begitu dia punya teknis. Ketika misalnya distribusi sudah dilakukan tapi masih kurang, maka lakukan penunjukan. Yang berikut, apabila mekanisme distribusi calon anggota KPPS dan mekanisme kerjasama tidak dapat terpenuhi, nah, setelah didistribusi, di sini memang agak berbeda dengan KPTS 1669, tapi sudah diklarifikasi oleh yang menyampaikan surat ini. Apabila mekanisme distribusi, kemudian penunjukan, apabila sudah dilakukan distribusi, maka kemudian setelah distribusi masih ada kekurangan, langkah selanjutnya adalah penunjukan. Dan kemudian penunjukan pun tetap belum bisa memenuhi kekurangan tersebut, maka langkah terakhir adalah melakukan mekanisme kerjasama. Kalau di sini kan apabila mekanisme distribusi calon anggota KPPS dan mekanisme kerjasama tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dilakukan, maka kemudian melakukan penunjukan calon anggota KPPS. Jadi berbalik ini, terbalik ini ya. Tadi juga saya sudah klarifikasi langsung ke Pak Pimpinan, maka diberikan petunjuk pertama itu adalah distribusi. Kemudian yang kedua adalah penunjukan. Setelah distribusi dan penunjukan dilakukan tetapi masih ada kekurangan, maka langkah terakhir atau langkah berikutnya adalah
mekanisme kerjasama. Kalau di sini mekanisme penunjukan yang telah diatur dalam pedoman teknis, padahal dalam KPTS 69 itu penunjukan dulu baru kerjasama. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa pimpinan. Ya, saya kira sudah. Ada yang sudah tidur. Nah, pada pelaksanaan monitoring pada proses seleksi dan data keterpenuhan jumlah anggota KPPS, Kabupaten Kota melaporkan ke KPU berjenjang di tanggal 31. Nah, ini kan waktu kita untuk melakukan monitoring itu kan sudah tidak ada waktu sekarang. Karena kemarin kita sudah melakukan monitoring. Jadi, saya memandatkan kepada teman-teman PPK dalam proses langkah yang akan dilakukan besok ini distribusi sampai dengan penunjukan langsung dan sampai dengan penunjukan langsung itu teman-teman harus dari PPK melakukan monitoring ke semua PPS karena kami dari KPU sudah tidak ada waktu lagi karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ke depan ini. Jadi teman-teman PPK yang harus melakukan monitoring kemudian sampaikan laporan hasil monitoring kalaupun ada masalah, ada hambatan nanti disampaikan karena itu kami akan sampaikan melalui kami akan laporkan ke KPU provinsi melalui tautan yang sudah disampaikan. Yang paling terakhir adalah dalam pembentukan KPPS berpedoman pada ketentuan persyaratan dan tahapan pembentukan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah surat dinas yang sudah disampaikan oleh KPU untuk menjadi pedoman kita bersama di dalam memenuhi kekurangan dari TPS-TPS yang di berbagai macam wilayah setelah kita melakukan seleksi terbuka. Dipahami semua ini kan? Ya, kalau sudah dipahami, maka silakan kita diskusi. Ada yang bertanya, silakan. Dipersilakan Bu Husnul. Izin. Lalu Diti dulu ya. Oke ya. Oke, Tahu Diti, silakan. Ya Pak. Itu yang di poin 2 tadi Pak, dalam surat dinas, di situ kan bisa menunjuk calon KPPS yang TPS-nya berdekatan. Ya. Ini Pak, yang jadi kendala lagi kan di Sandalan itu ada 2 TPS. Dan 1 TPS itu kurang, sedangkan yang 1 sudah terpenuhi 7 orang Pak, tidak ada lebih. Ya. Mengingat akses Sandalan, TPS yang di Sandalan dengan yang di TPS lainnya Pak, selain dengan TPS 78, itu sangat jauh Pak. Ya. Terus? Itu langkah apa yang kita harus lakukan? Apakah bisa kita nunjuk KPPS yang ada di bawah untuk naik ke Sandalan atau bagaimana Pak? Ya. Jadi berdasarkan petunjuk juga tadi, memang yang pertama dilakukan itu adalah distribusi. Ya. Distribusi itu berarti melihat TPS yang lebih, kemudian kita distribusikan pada TPS yang kurang dengan mempertimbangkan kedekatan daripada TPS ini. Nah, kemudian yang kedua juga mempertimbangkan keterjangkauan akses. Nah, kalau misalnya kayak seperti kasus di Taluditi ini, di Sandalan itu kan agak jauh dengan TPS yang lain kan? Pak. Agak jauh kan? Iya. Ya, sedangkan di situ di salah satu TPS yang ada di Sandalan itu kan masih kurang. Maka mekanisme apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama distribusi dulu. Kalau misalnya berlebih di TPS yang oke lah, memang agak jauh, tapi masih apa yang dekat dari TPS 1, 2 yang ada di Sandalan itu kalau kita ke bawah di TPS berapa? TPS 6 Pak. Nah di TPS 6 itu ada lebih atau tidak? Lebih Pak. Lebih. Ya berarti, ya kalau lebih, ambil dulu dari TPS 6 kemudian didistribusi ke TPS 2 yang ada yang kurang di Sandalan itu. Memang benar kita harus mempertimbangkan keterjangkauan akses, tetapi kalau memang berlebih yang masih ada yang berlebih di TPS itu maka tetap kita distribusikan karena pertimbangannya juga itu adalah masih dalam satu wilayah atau masih dalam satu desa. Jadi distribusi. Kecuali kalau memang setelah didistribusikan tetap masih kurang, maka kemudian mekanisme kedua adalah penunjukan dengan melakukan rapat bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat dan BPD serta mengundang PKD. Jadi begitu. Makanya tadi yang saya perjelas sebelumnya juga pada saat mendistribusi juga apalagi sudah melihat aksi begitu harus juga bertanya kepada kesediaan dari calon anggota KPPS itu. Sudah Pak. Ya. Sudah dilakukan untuk calon anggota KPPS itu tapi berada di calon anggota KPPS yang di TPS 5 Pak yang bersedia. Memang dia sendiri yang minta kalau boleh saya mau ke Sandalan. Ya. TPS 5 Pak.
Ya, yang penting bagian di TPS 5 itu lebih atau tidak? Karena tadi yang disampaikan TPS 6 yang lebih. Kalau di TPS 5 ada kelebihan, Eh, saya monitoring kemarin Pak, kurang satu orang. kurang satu. Malah Ya, kekurangan. tapi dia siap Pak, laki-laki kan dia siap kesandalan. Oke, jadi kondisi tertentu itu ya. Berarti kalau misalnya dia siap kesandalan, maka pasti akan tambah kekurangan yang ada di TPS 5. Jadi dua lagi yang kurang toh. Ya Pak, tapi Nanti TPS 5 berdekatan dengan TPS 3 yang berlebihan juga Pak, yang ya sudah berarti distribusi begitu saja. Kalau ini yang di TPS 5 salah satunya dia mau kesandalan, oke tarik dia kesandalan, nanti ditutupi oleh TPS yang ini untuk ditempatkan di TPS ini. Bisa siap di Pak. posisi tertentu. So bisa dipahami ini kan? Bisa Pak, bisa. Ya. Ada lagi. Yang kedua Pak, ada TPS yang TPS 1 itu jangkauannya juga agak jauh dari TPS yang lain. Karena itu ada di lokasi SMK dekat Malango. Itu calon anggota KPPS yang mendaftar kurang Pak, kurang satu orang. Nah, Baru yang juga di situ ada satu orang yang umurnya itu Pak nanti 2024 itu 55 tahun. Tapi belum pas hari H pemilihan Pak. ya. Apakah kita akan meloloskan atau bagaimana Pak? Oke, coba diulang, tidak terlalu antara suara ulang. Bagaimana? Ada di TPS, itu lokasinya TPS 1 dan itu berjauhan juga dan kekurangan juga pendaftarnya Pak. Ya. Di antara yang 5 orang yang mendaftar itu ada satu orang yang umurnya nanti pas tahun 2024 itu umurnya pas 55 tahun. Ya. Pada saat 2024 bulan apa? Kalau enggak salah bulan Juni Pak, Juni Ya. atau Juli. Baik, berarti bisa. Kalau misalnya ditemukan seperti itu, kemudian umurnya nanti pasti 2024 55 tahun, berarti dia masih memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan dia. Ya, jadi bisa. Tetap diloloskan. Ya Pak. Ya, ada lagi. Siap sudah Pak. Oke, kalau Diti sudah. Izin Kak, Izin. izin pimpinan. Ya, silakan. Dari mana ini? Oh, Pak Guat. Pak Guat. Gupran. Ya, Ya. kalau mau dibaca di KTPS 1669 kan dalam menurut kebutuhan hanya ada mekanisme penunjukan dan kerjasama. Ya. Dalam mekanisme penunjukan itu harus melibatkan PKD dan membuat berita acara. Nah, Bukan hanya PKD, pemerintah desa, tokoh masyarakat. pemerintah desa, ya. Nah, selanjutnya kalau yang sebelumnya di surat edaran itu kan sebelum ke mekanisme penunjukan ada distribusi. Ya. Apakah di distribusi itu harus melibatkan PKD atau langsung membuat juga BA-nya atau juga melaporkan ke aparat desa, ke tokoh masyarakat? Ya. Jadi besok itu langkah, karena kan hari ini kan terakhir dari pengumuman yang lulus administrasi. Maka langkah besok yang akan dilakukan oleh teman-teman PPS itu pertama adalah mulai sudah mengidentifikasi TPS mana yang kurang dan TPS mana yang lebih. Dari sortir dulu itu. TPS mana yang kurang, kemudian TPS mana yang lebih. Baru kemudian melakukan langkah distribusi. Ya. Distribusi itu berarti memindahkan dari TPS yang lebih ke TPS yang kurang. Nah, mekanisme apa yang kemudian dilakukan untuk menjadi dasar? Tetap lakukan pleno dan berita acara. Pleno dan berita acara. Kemudian hasil pleno dan berita acara itu disampaikan salinannya ke PKD. Jadi, dalam hal proses distribusi itu adalah merupakan kewenangan dari PPS dengan mempertimbangkan ada TPS yang lebih didistribusikan ke TPS yang kurang. Kemudian dasarnya itu adalah pleno di PPS dan berita acara, ada berita acara. Jadi hasil daripada pleno berita acara itu salinannya disampaikan ke PKD bahwa PPS di dalam pemenuhan kekurangan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan distribusi. Jadi dia melakukan distribusi dengan mendistribusikan calon anggota KPPS dari yang kurang, dari yang lebih ke TPS yang kurang. Jadi tetap disampaikan ke PKD. Tapi metode distribusi itu adalah kewenangan daripada PPS. Begitu. Jadi buatkan plenonya dan berita acaranya. Nanti kemudian hasilnya dilaporkan ke
PKD atau disampaikan saya ke PKD. Nanti mengundang kalau misalnya penunjukan, maka itu berarti rapat bersama dengan pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat, BPD, dan melibatkan juga PKD. Dari hasil penunjukan itu dibuatkan berita acara bahwa dilakukan penunjukan terhadap TPS yang masih kurang. Setelah dilakukan distribusi tetap masih kurang, maka kemudian kedua adalah distribusi. Clear, Bu Pran? Siap. Ya. Izin pimpinan, Dari mana ini? Dengilo. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan dan bisa menjadi pertimbangan. Pertama, terkait tindak lanjut hasil Zoom pada malam hari ini. Besok kami PPK itu harus ada monitoring ke tingkatan PPS. Itu pimpinan boleh dipertimbangkan karena kami sebelum ada pengumuman hasil penelitian administrasi, kami itu sudah melakukan pertemuan bersama rakor atau rapat evaluasi. Ya. Kami mengundang seluruh teman-teman PPS, dan kami juga sudah buat kronologis sampai juga kami sudah buat rankingan, baik itu dari sisi usia, pendidikan, pengetahuan teknologi, kesehatan, itu sudah kami rankingkan di semua calon yang berada di semua TPS. Ini sudah kami lakukan. Klasifikasi juga kami sudah lakukan berapa kebutuhan di TPS itu masih kurang, berapa kelebihannya itu sudah kami klasifikasikan. Ya. Nah, saya punya rencana besok juga, kalau ini juga bisa disetujui oleh pimpinan. Kami ingin juga besok itu kami tidak turun lagi, mengingat waktu juga kami akan undang, karena akan undang seluruh teman-teman PPS. Di situ kita akan bahas bersama, mencari kesepahaman lagi terkait dengan adanya surat dinas yang terbaru ini. Itu yang pertama, pimpinan. Kemudian yang kedua, terkait dengan mekanisme setelah retribusi itu sudah selesai dan masih ada juga kekurangan. Ini kan kita melakukan penunjukan, kemudian selanjutnya dengan mekanisme kerjasama. Nah, ini kan ada dari retribusi, kemudian dari penunjukan sampai mekanisme kerjasama itu kan ada berita-berita acaranya yang perlu disiapkan. Pimpinan, mungkin, mohon maaf saya belum lihat juga model atau bagaimana dia punya surat berita acaranya, dia punya isi di dalamnya itu seperti apa. Mungkin ada dia punya perbedaan antara ini yang retribusi, penunjukan dan kerjasama ini di berita acara agak beda-beda. Itu saya belum lihat juga. Kalau boleh bisa di-share ini malam juga supaya besok kita dalam melakukan monitoring ataupun rapat kerjasama, rapat evaluasi dengan teman-teman PPS ini sudah ada. Kalian langsung eksekusi buat itu. Ya. Terakhir, itu yang kedua. Yang terakhir pimpinan, yang ketiga, waktu rapat waktu di Sunrise itu pernah kami sempat dengar untuk terkait dengan PAM TPS. Ini PAM TPS waktu itu hadir juga dari Satuan Polisi Pamung Praja, diwakili Kepala Bidang kalau tidak salah. Mereka akan memberikan nama-nama itu nanti teman-teman PPS yang akan kerjasama atau berkoordinasi dengan pihak desa. Apakah ini terkait PAM TPS itu masih begitu pimpinan, atau kita sudah boleh, atau teman-teman PPS sudah boleh memilih atau bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, atau menunggu itu? Barangkali tiga hal ini yang perlu kami tanyakan pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ada 3 pertanyaan tadi. Jadi yang pertama itu adalah monitoring. Jadi besok itu kan langkah yang akan dilakukan karena hari ini adalah batas terakhir pengumuman lulusan administrasi atau lulusan administrasi dari calon anggota KPPS, maka seperti yang saya sampaikan tadi, langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman PPS besok itu yang pertama sudah mengidentifikasi
TPS yang kurang dan TPS yang lebih. Setelah teridentifikasi hal tersebut, maka kemudian dilakukan distribusi dari TPS yang lebih kepada TPS yang kurang. Memang kan di surat dinas itu kan dimintakan bahwa KPU akan melakukan monitoring. Tetapi karena hari ini kita sudah tidak ada waktu, karena banyak kegiatan yang kita hadapi besok sampai dengan akhir tahun, maka saya mendatangkan kepada teman-teman PPK untuk melakukan monitoring. Jadi yang dimonitoring ini adalah proses distribusi ini. Jadi teman-teman PPK harus memastikan bahwa proses distribusi ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk yang sudah disepakati atau disampaikan tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada waktu lagi untuk, boleh juga mengundang teman-teman PPS, tapi kan harus dilihat juga situasi dan kondisi, karena mereka juga kan besok itu sudah akan melakukan langkah untuk mendistribusikan dari yang lebih ke yang kurang. Jadi tinggal bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman PPK dalam melakukan monitoring terhadap langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman PPS untuk memenuhi kekurangan atau mendistribusikan yang lebih ke yang kurang. Dan pastinya tetap hasil daripada monitoring itu disampaikan ke KPU untuk kemudian juga ini akan menjadi bahan laporannya akan kami sampaikan juga ke link yang sudah dibuatkan di surat dinas untuk pelaporan berjenjang. Jadi kami akan melaporkan ke KPU Provinsi hasil daripada monitoring dari proses pemenuhan kekurangan terhadap calon anggota KPPS yang ada di TPS. Kemudian yang kedua, memang ada format berita acara yang menjadi rujukan bagi teman-teman di dalam membuat mekanisme-mekanisme yang ada. Itu kayaknya sudah ada di teman-teman SDM. Nanti tolong di-share itu Pak teman-teman PPK yang lain. Karena itu sudah ada bagaimana berita acara nantinya akan dibuat pada proses mekanisme yang akan dilakukan oleh teman-teman PPS. Jadi saya kira itu, acara itu sudah ada. Siap. Kemudian yang berikut terkait dengan PAM TPS, memang kemarin kan berdasarkan rakor itu bahwa PAM TPS itu itu berasal dari Satlinmas. Ya, Satlinmas ini kan datanya ada di Satpol PP dan kemudian Satlinmas itu kan ada yang dibentuk oleh pemerintah desa. Pemerintah desa itu kan membentuk Satlinmas di wilayahnya masing-masing. Nah, Satlinmas ini yang kemudian dipersiapkan menjadi PAM TPS. Jadi PAM TPS. Nah, kemarin itu memang datanya sudah ada dan kemarin kita sudah ada permintaan juga dari Satpol terkait dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pohuwato, dan itu dari KPU sudah menyampaikan tentang jumlah kebutuhan yang nantinya akan dijadikan sebagai PAM TPS. Nah, kemudian hasil daripada itu berdasarkan informasi yang kami dapat, itu kemudian pihak dari Satpol sudah menyampaikan hasil daripada data tersebut ke pemerintah desa dengan mempertimbangkan Satlinmas yang dibentuk oleh pemerintah desa itu data-datanya sudah ada di pemerintahan desa. Tetapi ketika saya cek juga masih banyak juga Satlinmas yang dibentuk oleh pemerintah desa itu karena mungkin sudah lama. Ada yang umurnya sudah melebihi dari 55 tahun, otomatis tetap diprioritaskan untuk menjadi PAM TPS itu adalah maksimal berumur 55 tahun. Nah, ketika misalnya dari data Satlinmas yang pemerintah desa itu ada yang sudah melebihi daripada batas umur yang menjadi syarat dalam hal untuk PAM TPS, maka kemudian dikoordinasikan lagi dengan pemerintah desa untuk meminta usulan kira-kira TPS akan sampaikan ke pemerintah desa kira-kira siapa yang kemudian diusulkan oleh pemerintah desa menjadi PAM TPS. Apabila data Satlinmas yang disampaikan oleh Satpol itu ada teman-teman Satlinmas yang sudah melebihi umur 55 tahun. Jadi kalau sudah di atas 55 tahun, otomatis kan sudah tidak bisa dipakai lagi karena rentan itu. Maka tetap yang diperhatikan adalah yang memenuhi persyaratan 55 tahun. Intinya itu dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Jadi saya kira data itu sudah ada di pemerintah desa. Karena pemerintah desa itu kan mengangkat juga Satlinmas di wilayah masing-masing. Karena memang datanya dari Satpol, dan itu Satpol sudah menurunkan kalau tidak salah surat ini ke pemerintah desa. Jadi tinggal disampaikan ke PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa. Karena memang PAM TPS itu dia berasal dari Satlinmas. Tapi Satlinmas yang juga memenuhi persyaratan dengan persyaratan umur itu 55 tahun. Oke, Pak Dodi, bisa diingatkan ini. Oke, ya. Silakan yang lain lagi. Izin pimpinan Randangan. Ada. Randangan dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa teman yang menanyakan apakah dalam proses penunjukan itu
tidak lagi memperhatikan 2 kali kebutuhan pimpinan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap lagi masih menanyakan bolehkah penunjukan untuk ijazah SMP. Karena mungkin sudah tidak ada lagi untuk yang mendaftar pimpinan, berhubung kemarin ada beberapa yang SMP. Kemudian pertanyaan cuma 2 itu sementara. Cuman untuk besok itu insya Allah kami randangan PPS akan kita undang sekalian dengan rakor mingguan untuk proses pendistribuannya. Boleh kan pimpinan? Ya, tunggu pertama dari awal tadi pertanyaannya apa? Oke, yang pertama, apakah dalam proses penunjukan tidak lagi memperhatikan 2 kali kebutuhan? Ya. Kemudian yang kedua, bolehkah menunjuk ijazah SMP, yang ijazah SMP? Cuma itu. Oke. Jadi dalam persyaratan itu memang pertama itu harus mencari yang memenuhi kebutuhan itu 2 kali kebutuhan. Tapi kan berdasarkan seleksi terbuka kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPS, jangankan memenuhi kebutuhan, sedangkan untuk setiap PPS saja masih ada yang kurang. Tapi dalam proses penetapan itu tetap harus menyiapkan, misalnya sudah ditetapkan 7 orang, maka harus disiapkan maksimal 7 orang di peringkat berikutnya sebagai yang nantinya mengantisipasi apabila misalnya teman-teman KPPS yang sudah ditetapkan menjadi anggota KPPS ini ada yang berhalangan tetap, sakit, meninggal dunia, maka pasti akan dilakukan pergantian antar waktu. Nah, tetap disiapkan penggantinya di peringkat berikutnya. Tetapi kalau misalnya bagaimana Pak, boleh cuma tetap 7 orang itu, sudah tidak ada yang lain, maka tetapkan dulu itu. Oh ya. Tetapkan dulu itu. Nanti kemudian kalau bisa 7 orang itu di kemudian hari terjadi ada yang berhalangan tetap, nanti akan dipikirkan ada kebijakan lain untuk melakukan pergantian terhadap yang ini. Yang paling penting itu adalah penuhi dulu 7 orang yang setiap TPS. Ya. Nanti kalau ada yang lebih, setelah misalnya sudah di semua TPS terpenuhi 7 orang, baru ada yang lebih, jadikanlah ia sebagai peringkat berikutnya. Ya. Karena tetap di situ ditentukan bahwa atau disampaikan peringkat berikutnya itu maksimal 7, berarti paling banyak. Jadi bisa 1, bisa 2. Jadi tidak harus langsung di 2 kali kebutuhan. Karena kalau memenuhi 2 kali kebutuhan memang agak sulit, sedangkan sekarang saja masih banyak yang kurang. Ya. Kemudian yang kedua, masalah yang ijazah SMP ya. Kan begini, langkah pertama itu kan tetap dilakukan, yang dilakukan itu adalah distribusi. Iya, setelah distribusi tetap kekurangan. Setelah dilakukan distribusi tetap masih ada kekurangan, maka kemudian dilakukan mekanisme kedua itu adalah penunjukan dengan rapat bersama pemerintah desa, PPD, dan tokoh masyarakat, dan menghadirkan juga PKD. Nanti kan di situ kan ada usulan. Ketika sudah dilakukan distribusi tetap masih ada yang kurang, nanti di rapat itu akan ada usulan siapa kira-kira yang dianggap memenuhi syarat untuk disepakati ditunjuk untuk ditempatkan di TPS yang kurang. Nah, kalau misalnya yang menjadi kesepakatan di situ adalah yang berijazah SMP, tidak masalah. Dan di situ kalau misalnya berijazah SMP juga memperhatikan baca tulis dan bisa hitung, bisa membaca, bisa menulis dan bisa berhitung. Jadi tetap yang mendaftar melalui ijazah SMP ini tetap berpotensi untuk dilakukan penunjukan, tapi itu berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Dan jangan lupa hasil daripada penunjukan itu dibuatkan berita acara. Siap ya. Tapi jangan langsung tunjuk SMP saja Pak. Artinya kalau misalnya masih ada yang kemudian diusulkan yang memenuhi persyaratan, katakanlah dia punya ijazah SMA, maka kenapa tidak? Tapi kalau memang sudah tidak ada yang mau lagi yang berijazah SMA, walaupun ditunjuk tidak mau atau tidak bersedia, maka berarti yang punya potensi itu adalah yang ijazah SMP dan dia mau. Ya. Apalagi dia sudah pasti bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Iya. Soalnya yang bersemangat ini malah ijazah SMP Pak, yang ijazah sarjana dan SMA tidak mau. Nanti itu kan menjadi bahan usulan juga pada saat rapat dengan pemerintah desa yang ini ya. Ini yang ijazah SMP ini ya. Siapa tahu itu akan menjadi pertimbangan yang disepakati bersama di sini. Iya, siap Pak. Ya. Ada lagi. Izin pimpinan. Dari mana? Pak pimpinan. Ya, silakan. Buperan lagi. Minta maaf pimpinan karena barangkali mungkin mengulangi lagi pertanyaan.
Terkait dengan calon anggota KPPS yang dicatut dalam sipol, apakah ada dasar yang kuat? Apakah ada dasar aturan yang bisa diperlihatkan kepada PKD supaya juga tidak diberatkan untuk orang mendaftar jadi KPPS? Ya. Selain dari memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan dicatut, Ya. apakah ada dasar aturannya? Ya. Ada ikut Gopran di monitoring di malam simulasi Tungsura? Ada toh? Ada ikut? Panitia. Ada Kak? Ada ikut? Di Zoom di malam Tungsura? Ada toh? Ya. Jadi kayaknya kita sudah bahas di situ, kalau tidak salah di KPTS 534, itu ada poin di situ yang menjelaskan bahwa ketika misalnya ada calon anggota KPPS, kemudian dia tercatat ada namanya di sipol, maka kan disampaikan pasti kan kemudian kalau ada di sipol kan pasti disampaikan saya dicatut, maka kan diverifikasi oleh teman-teman itu diverifikasi apakah benar dicatut. Kalau memang namanya hanya dicatut, maka pasti dia cukup membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya dicatut oleh partai di situ, dan itu ada di KPTS 534. Nanti perlihatkan ke PKD itu, ini dasarnya. Siap. Jadi sudah jelas dasarnya di situ bahwa ketika ada namanya yang masuk di dalam sipol, maka kemudian itu diverifikasi ke yang bersangkutan bahwa kalau memang dia dicatut, maka silakan dia membuat surat pernyataan bahwa benar-benar dia dicatut. Siap. Kalau misalnya di kemudian hari ternyata pernyataan yang disampaikan tidak benar, berarti yang tanggung itu adalah yang membuat pernyataan. Makanya tetap diverifikasi betul apakah benar-benar dia dicatut. Karena yang namanya pencatutan itu berarti namanya itu dicatut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dia dicatut. Jadi cukup dia membuat surat pernyataan bahwa memang dia namanya dicatut melalui atas materai. Dan itu kan kemarin sudah dilampirkan di berkas. Jadi sampaikan ke teman-teman PKD, ini dasarnya. Ada di KPTS 534. Kemarin yang saya di malam ini, waktu Zoom kita di malam simulasi, itu ada. Jadi sampai lihat situ. Makanya kan gini, tetap acuannya itu kan walaupun ada keputusan 1669, maka tetap ada acuan yang itu kan KPTS 67, 476 dengan 534. Selama acuan itu tidak berbenturan dengan aturan yang baru ataupun aturan Siap pimpinan. Oke, Pimpinan. ya sampaikan saja itu. Siap pimpinan. Ada tambahan juga Pak Is. Ya siap, silakan Pak. Ada Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Belum hapus sudah Pak. Tambahan juga, tadi itu saya bawa materi di Bawaslu yang dihadiri oleh teman-teman Panwascam. Untuk soal itu juga ditanyakan oleh teman-teman Panwascam. Saya sudah jelaskan itu. Untuk yang anggota KPPS yang merasa digunakan atau dicatut namanya, bisa membuat surat pernyataan ditandatangan di atas materai. Dikecualikan saya bilang untuk yang anggota yang pengurus partai. Ya, kalau pengurus partai itu agak sulit untuk kita membuktikan bahwa dia memang benar-benar dicatut atau tidak, agak sulit karena ada strukturnya, begitu sudah masuk dalam struktur. Dan kalau sudah masuk dalam struktur ya biasanya itu kan 5 tahun. Ya. Ya sudah dimengerti oleh teman-teman Bawaslu dan juga Panwascam. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi sudah jelas ya Pak Gopran, tadi juga sudah ada ditambahkan oleh Pak Ketua. Tadi kan Pak Ketua memberikan materi juga di Wascam dan alhamdulillah sudah disampaikan yang kemudian menjadi pertanyaan dari teman-teman Wascam. Ada lagi? Ada pimpinan izin dari Dengilo. Silakan. Pak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pimpinan izin menyampaikan untuk berita acara yang sudah dikirimkan oleh Pak Acun ke kami SDM, itu baru berita acara tentang penetapan hasil seleksi administrasi dengan BA untuk penunjukan, sedangkan untuk metode atau alternatif
distribusi ini belum ada pimpinan, jadi Ya. barangkali malam ini itu dapat dikirim. Kemudian yang Ya. berikut, mengingat untuk pengumuman hasil daripada seleksi KPPS ini itu akan dilakukan pada tanggal 29 dan tanggal 30, apakah ada jadwal secara terstruktur dari KPU mengenai kapan pelaksanaan daripada metode penunjukan ini dapat dilakukan? Ya. Barangkali itu pimpinan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ya benar. Setelah saya cek, memang berita acara untuk distribusi itu tidak ada yang sudah dikirimkan. Nanti saya konsultasikan kembali dengan pimpinan yang ada di provinsi, pimpinan provinsi kira-kira. Kalaupun tidak ada BA yang menjadi format dalam hal distribusi, maka saya mungkin akan minta petunjuk kira-kira bisa PPS yang akan membuat berdasarkan ininya masing-masing. Karena ini yang pertama yang dilakukan adalah distribusi. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme penunjukan itu bisa dilakukan tahapannya itu di waktu kapan atau tanggal berapa. Jadi di tahapan itu kan pengumuman hasil seleksi itu kan 29 sampai 30 kan. Berarti mekanisme distribusi, penunjukan dan kerjasama itu dilakukan di range waktu sebelum pengumuman hasil seleksi. Berarti mekanisme penunjukan maupun kerjasama, distribusi, penunjukan dan kerjasama dilakukan di sebelum tanggal 29. Karena di tanggal 29 itu teman-teman PPS sudah mengumumkan hasil seleksi di setiap TPS. Ya kan, sudah mengumumkan hasil seleksi yang masuk sebagai anggota KPPS. Berarti sudah dilakukan mekanisme penunjukan dan kerjasama itu. Itu yang akan diumumkan di tanggal 29 itu berarti memang sudah mereka-mereka yang dianggap memenuhi persyaratan, memenuhi ketentuan untuk menjadi anggota KPPS. Paham ini? Ya, siap. Ya, jadi paham pimpinan, terima kasih. Ya. Distribusi, kemudian penunjukan dan mekanisme kerjasama di alternatif terakhir itu sudah mulai dilakukan mulai besok. Makanya kan saya katakan tadi besok itu identifikasi, setelah itu langsung lakukan distribusi. Kemudian setelah didistribusikan masih yang kurang, lakukan penunjukan dengan rapat dengan pemerintah desa. Setelah dilakukan kemudian penunjukan masih ada yang kurang, kerjasama, mekanisme kerjasama. Jadi itu dilakukan dalam range waktu sebelum diumumkan di tanggal 29. Berarti besok kan tanggal 26. Berarti ini waktunya itu hanya tanggal 26, 27 dan 28. Karena di tanggal 29 itu sudah selesai mekanisme itu, sudah terpenuhi di semua TPS ini. Begitu dia. Karena yang akan kita umumkan di tanggal 29 sampai tanggal 30 berarti yang sudah dipenuhi dia punya kebutuhan di setiap TPS. Maka berarti hanya waktu 3 hari ini teman-teman akan mengejar dan menutupi kekurangan di setiap TPS dengan mekanisme yang sudah disampaikan tadi. Oke? Clear ya? Siap. Ya. Sangat paham pimpinan, terima kasih. Dulu ya. Silakan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Randangan tadi mengenai ijazah. Ya. Kebetulan di Buntulia ini satu desa ini yang memang kesulitan untuk SDM, dan di sana ada 6 TPS itu sudah terpenuhi 3 TPS. Nah, 3 TPS itu hanya kelebihan 1. Ya. Jadi minusnya itu masih 7 kalau yang 1 itu didistribusi. Nah, setelah surat tadi dibagikan, setelah kami pelajari langsung kami teruskan ke PPS dan mereka sudah mulai melihat-lihat data yang ada pada mereka bahwa untuk keterpenuhan standar ijazah di sana itu memang sangat sulit untuk dilaksanakan. Sementara menurut informasi dari teman-teman PPS untuk SMP juga itu mungkin agak kesulitan. Nah, alternatif terakhir mungkin metode yang 3 ini akan kami pakai di desa, khusus di desa Hugawa ini, mulai dari distribusi, penunjukan dan kerjasama. Nah, apakah kami harus memperhatikan KPTS 1669 karena memang di surat dinas 1518 ini tidak disebutkan minimal
ijazah. Jika ketiga metode ini tidak terpenuhi, mohon petunjuk dari pimpinan terkait dengan desa Hulawa ini. Apakah ST ini yang alternatif terakhir dengan alasan atau persyaratan calistung? Ya. Sudah paling minimal. Ya. Mohon petunjuk pimpinan. Ya, ya benar. Misalnya ya di desa Hulawa itu kan bahkan yang SMP juga kurang Pak Ketua ya. Ya, siap Pak. Ketua PPK Buntulia ini tuh ya. Ya, siap Pak. Jadi bagi Pak Imin, kalau misalnya sudah dilakukan distribusi kemudian tetap masih ada kekurangan terutama di TPS Desa Hulawa, maka mekanisme kedua itu kan penunjukan. Ya. Nanti di situ kan akan bersepakat dengan kepala desa, misalnya pemerintah desa, ada juga tokoh masyarakat yang diundangkan, akan bersepakat kira-kira kalau misalnya memang tidak ada lagi yang memenuhi persyaratan, apalagi ijazah, mekanisme kedua itu penunjukan itu kan bisa akan melahirkan kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan. Maka kemudian di dalam proses itu, di samping misalnya membuat berita acara, maka buatkan kronologisnya. Salah satunya itu yang paling dipertegas di kronologis itu, penjelasannya itu tentang kekurangan SDM. Ya, tentang kekurangan SDM. Nah, kalau misalnya memang sudah dilakukan proses penunjukan tetap masih ada kekurangan SDM, maka bisa dipastikan menjadi pedoman yang paling penting itu adalah baca, tulis, dan berhitung. Nah, itu bisa. Jadi saya kira itu bisa disepakati juga di dalam mekanisme penunjukan. Karena di situ kan akan hadir pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD. Otomatis hal yang itu kan ketika kita disampaikan pasti akan ada solusi, akan ada usulan-usulan yang kemudian menjadi pertimbangan untuk mengatasi permasalahan ketidakadanya atau kekurangan SDM tersebut. Kalau misalnya memang sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang SMA, SMP, maka yang ada hanya SD, yang penting sudah dilakukan mekanisme penunjukan, nanti dibuatkan kronologisnya. Sebagai dasar bahwa kenapa SD, karena memang mengingat atau mempertimbangkan memang sudah tidak ada lagi SDM yang kemudian bisa ditunjuk sebagai anggota KPPS. Jadi saya kira itu disepakati saja di dalam pertemuan dalam mekanisme penunjukan itu. Siap. Soal akan ada alternatif ataupun ada usulan yang disampaikan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kekurangan terutama yang ada di desa Hulawa. Pastikan Pak pemerintah desa dan teman-teman dan tokoh masyarakat akan berpikir itu. Kira-kira siapa yang pas selama masih ada di wilayah situ. Tetapi kemudian seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui spreadsheet yang saya tidak bahas dari awal. Kalau misalnya metode ataupun mekanisme yang ada di KPPS 1669 itu sudah dilakukan tetap kemudian belum bisa memenuhi, maka berarti bisa mengambil dari luar desa. Tadi ada kan? Iya Pak. Luar desa ada. Nanti kan yang penting nanti dibuatkan kronologisnya. Jadi jangan lupa misalnya di pertemuan nanti yang akan dilakukan dalam mekanisme penunjukan itu, kemudian disepakati yang disesuaikan, buatkan kronologisnya terutama bahwa memang ada kekurangan sumber daya manusia. Sehingga kemudian yang jadi pilihan adalah hanya berijazah SD misalnya, tapi dengan kalau perlu juga paling penting juga dites dia punya baca tulis berhitung. Iya. Seperti itu. Ya. Apabila misalnya di langkah terakhir hanya itu yang bisa, karena tetap akan ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Karena tadi di spreadsheet itu ada pertanyaan seperti itu, bahkan bisa kita mengambil dari luar desa, masih dalam skop kecamatan. Dengan mempertimbangkan akses, keterjangkauan akses artinya masih yang dekat. Jadi bisa itu. Yang penting buatkan kronologisnya tentang kekurangan SDM. Jadi kira-kira begitu Pak Ketua. Siap Pak, siap. Ya. Terima kasih nih Pak. Ya, siap. Masih ada lagi? Sopas. Sopas ini kan berarti sudah lagi yang perlu dipertanyakan. Siap izin pimpinan. Ya. Lemito pimpinan memastikan kembali ada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito itu ada 4 TPS dan 3 TPS itu sudah terpenuhi jumlahnya 7 dan TPS 4 itu 3 pimpinan. Dan mengingat apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, itu setelah dihitung-hitung itu tidak ada yang bisa ditarik pimpinan untuk didistribusi ke TPS 4 ini karena jumlahnya sudah 77. Apakah bisa diambil dari desa sebelah pimpinan? Terima kasih. Bagaimana? Coba ulang.
di Lomuli itu ada 4 TPS pimpinan, jumlahnya Ya. sudah 777. Terakhir Sudah TPS 4 terpenuhi. itu 3 sudah terpenuhi pimpinan. Ya. Dan tidak ada mekanisme, kalau dipakai mekanisme distribusi itu tidak ada yang Ada didistribusi lagi yang ke mau TPS. didistribusi ke TPS itu ya. Itu apa bisa diambil dari desa sebelah pimpinan? Ya, jadi begini, kalau misalnya ada case seperti itu, ada di satu desa itu misalnya katakan yang 4 TPS, yang 3 TPS sudah terpenuhi, 77 tidak ada lagi yang lebih, sedangkan masih ada satu TPS yang kurang, sedangkan tidak ada lagi yang mau didistribusi kan? Nah, berarti kalau memang sudah tidak ada yang didistribusi dari TPS yang berlebih, maka lakukan metode kedua, penunjukan. Karena penunjukan itu mempertimbangkan masih ada di wilayah desa tersebut. Kalau sudah masuk pada mengambil dari desa lain, itu kemudian ketika misalnya penunjukan sudah dilakukan, tetap masih kurang, baru mekanisme kerjasama sudah dilakukan, tetapi masih kurang atau masih ini, maka bisa dilakukan alternatif untuk mengambil dari desa lain. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi yang didistribusikan karena di TPS yang ada itu semua sudah pas, sudah cukup, berarti tinggal rapat dengan pemerintah desa dengan mengundang tokoh masyarakat melakukan mekanisme penunjukan untuk memenuhi yang TPS 4 yang baru 4 orang atau tinggal masih menambah berapa orang itu. Lagi kurang 4 pimpinan. Ya, berarti mekanisme penunjukan. Jadi jangan langsung mengambil dari desa lain, tidak, penunjukan, karena penunjukan masih ada di wilayah situ. Jadi nanti akan disepakati pada pertemuan itu usulan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat kira-kira siapa yang kemudian ditunjuk untuk mengisi kekurangan yang ada di TPS 4. Dan jangan lupa ketika sudah dilakukan penunjukan, sudah dibuatkan berita acara, yang ditunjuk itu harus memenuhi persyaratan. Jadi mulai setelah ditunjuk langsung suruh urus persyaratannya, itu kesehatan, kemudian ijazah dengan hal lain yang menjadi ketentuan dalam persyaratan itu. Jadi begitu Yusuf. Jadi jangan langsung dari desa lain untuk distribusikan situ, tidak bisa begitu. Lakukan dulu mekanisme penunjukan, karena tetap mekanisme penunjukan itu mempertimbangkan yang berada di wilayah desa. Kalau memang sudah tidak ada yang didistribusikan. Oke? Fix? Siap. Ya. Ada lagi? Terakhir pimpinan Marisa. Terakhir Marisa. dari Lemito pimpinan. Oh, lanjut dulu dari Marisa. Iya, melanjutkan dari Dengilo tadi, dari Pak Fahri. Kami memang kalau secara mekanisme penunjukan dan kerjasama itu saya kira sudah jelas di kami, tapi masih kurang di administrasinya itu pimpinan. Formatnya biar seragam bisa dikirim malam ini juga pimpinan. Terima kasih. Itu untuk format nanti saya akan konsultasi dulu dengan lewat pimpinan. Dalam hal ini Pak Opan, kira-kira kalau memang tidak ada formatnya, apakah bisa PPS membuat format sendiri? Kalaupun misalnya bagaimana petunjuknya nanti akan saya sampaikan setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan yang di provinsi. Oke? Siap. Ya. Lanjut Marisa. Ya Marisa Kak, izin masuk. Setelah kami monitoring di setiap desa, di 8 desa yang ada Kecamatan Marisa, masalah yang paling urgent adalah tentang bagaimana teman-teman KPS itu menggugurkan calon KPPS-nya yang sudah berlebihan. Kalau saya melihat ini di poin 3 ini tentang bagaimana cara untuk mengeksekusi yang kelebihan tadi, dilihat dari yang sudah berpengalaman. Ya. Sembari berkoordinasi dengan teman-teman PPK. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau misalnya dorang 8 orang, dorang ini pengalaman semua, Kak. Atau dorang ini ada 9 orang lah. Dorang ini tidak berpengalaman, masih baru semua pemula misalnya. Kira-kira bagaimana cara atau indikator atau dasar paling kuat begitu teman-teman PPS untuk menggugurkan begitu, untuk mengeksekusi. Kira-kira begitu, Kak. Ya. Mohon petunjuk. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ketika sudah dilakukan distribusi ke TPS yang kurang, tapi masih ada yang berlebihan atau masih yang lebih di TPS tersebut, maka berdasarkan KPPS tadi ini, surat dinas tadi,
itu kan yang dilakukan itu memprioritaskan yang berpengalaman. Baru kemudian yang kedua menguasai teknologi. Jadi itu indikator untuk mengeksekusi yang misalnya yang sudah berlebihan. Kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ridho tadi, orang hanya pemilih pemula, yang baru pemula semua, maka bagaimana? Iya, artinya orang juga tahu bahitung Kak, begitu. Orang ini syarat ini sudah terpenuhi semua. Ya. Begitu. Berarti yang langkah kedua umur. Kemudian ijazah. Yang ketiga yang diprioritaskan adalah perempuan. Itu petunjuk dari pimpinan provinsi. Dari Oh, itu sih. Pimpinan yang di provinsi. Berarti umur, ijazah. Ya, umur, ijazah dan yang diprioritaskan adalah perempuan. Ya. Oke sih. Kalau misalnya tadi Tika tidak menjelaskan soal ini tuh, jadi saya tanya. Karena tidak ada yang bertanya, toh. Siap. Kan begini sengaja supaya kalau pertanyaan lebih, Pak itu mau jawab. Aku udah sama kasih kalau semua sudah ada yang bertanya. Ya karena PPSP masalah itu cuma itu Kak, bagaimana cara menggugurkan, artinya dasar kuat. Jadi kalau penyampaian dari di hasil Zoom tadi, umur, ijazah, perempuan, berarti yang diprioritaskan adalah perempuan yang punya pengalaman juga, dan kalau ada janda ya janda bisa, supaya tidak ada beban. Siap. Perempuan, umur, dan cantik. Ya, kalau tadi KPU Bolemo bilang berarti kita langsung mulai sortir besok itu yang mulus-mulus dulu, kalau maaf ini. Baru kemudian yang dibatas. Karena memang di akhirnya itu, kalau misalnya yang berpengalaman kemudian yang menguasai teknologi juga tidak bisa lagi ini jadi ukuran, maka yang kedua adalah umur, ijazah, dan prioritaskan adalah perempuan. Artinya umur ini dia harus lebih tua atau lebih kurang atau bagaimana? Berarti kalau pertimbangan umur tetap kita harus memprioritaskan yang masih energik. Ya, masih energi itu 25 ke atas tidak minimal dia standarnya itu 25 sampai 40. Orang-orang yang masih energi. Oke, kalau misalnya ijazah Kak, berarti DP ijazah harus S1 atau SMA atau? Ya, kalaupun misalnya ijazah kita lihat yang diprioritas, kalau dia ada ijazah S1 di situ, maka ijazah S1-nya itu yang akan jadi prioritas utama. Oke. Begitu. Apa dulu yang terakhir tadi? Umur. Yang perempuan uti. Perempuan. Oke, siap. Umur. Kalau dapat yang janda, lebih bagus. Iya, maksudnya saya mau suruh ulang janda itu. Yang cantik. Kermeso itu cuma. Oke, siap Kak, siap dimengerti. Terima kasih atas petunjuknya. Ya, siap. Tambah Sehat Pak, selalu Kak, ya. Randangan tambah 1. Ya. Randangan tambah 5 juga tidak apa-apa, jam 11. Tidak, karena ini pertanyaan muncul dari teman-teman BPS. Pak, untuk desa yang kelebihan pendaftar misalnya, jika ada yang sipol tadi yang tercatut namanya, tapi kan sudah mengupload, sudah melampirkan pernyataan dan lainnya, tapi kelebihan di TPS itu, apakah itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk dijadikan PAW, meskipun beliau itu misalnya beliau itu berpengalaman sekali, sudah beberapa kali menjadi KPPS, tetapi baru-baru namanya tercatut sebagai sipol, dan di desa itu kelebihan, apakah bisa dia dijadikan alternatif PAW? Jangan sampai nanti dimasukkan ke 7 besar, akhirnya ada tanggapan masyarakat yang sudah tahu, dia itu tercatut di sipol begitu. Takutnya kan begitu. Karena kan penghapusan ini sampai sekarang pun kan belum ada, meskipun sudah upload tapi namanya tetap belum dihapus. Saya paham. Saya paham. Jadi begini Bu Susi. Kan di situ persyaratannya itu sudah jelas bahwa apabila ada yang tercatut namanya di sipol, maka dia hanya berkewajiban untuk membuat pernyataan saja, pernyataan pribadi. Sudah. Berarti tidak ada alasan buat kita untuk menggugurkan. Persoalan misalnya namanya belum keluar dari sipol dan sebagainya, itu tidak menjadi ketentuan yang pasti di dalam pencalonan ini. Kalau apabila dia dicatut, yang ada itu kalau dia sudah memasukkan pernyataan pribadi, maka berarti dia sudah menjelaskan bahwa memang hanya dicatut. Walaupun namanya belum terhapus di sana, karena proses penghapusan itu kan ada prosesnya. Baru kemudian bisakah kita menjadikan pertimbangan itu supaya untuk tidak diloloskan? Saya kira begini, terkait dengan pertimbangan penentuan yang nantinya akan di 7 besar itu kembali kepada kebijakan
PPS masing-masing dengan berkoordinasi dengan PPK. oh Tahu? iya siap Kemudian jangan sampai takutnya ada tanggapan. Nah sekarang kan masa tanggapan itu kan dari tanggal berapa tanggapan? Dan dari tanggal berapa tanggapan ini? Dari tanggal 25 atau 26? 25 Ya, sampai dengan tanggal berapa? 28 kan? 28 Ya, itu adalah masa tanggapan. Kalau misalnya sudah ditetapkan atau sudah diumumkan hasil seleksi 7 orang, maka tidak ada hak lagi masyarakat untuk memberikan tanggapan. oh Karena sudah ada ruang tanggapan yang diberikan dari tanggal 28 sampai tanggal 28. ya Nah, kalau sudah di tanggal 29 diumumkan, berarti itulah. Jadi kalau mereka masih memberikan tanggapan, sudah tidak ruang karena sudah ada ruang sebelumnya. Tapi karena tidak ada tanggapan, maka diumumkan begitu. oh iya Jadi jangan kemudian hanya persoalan dia di sipol, hanya tercatut kemudian menjadikan alasan untuk menggugurkan. iya Akan memuncul masalah baru itu. iya Nah, masalahnya jadi kalau sudah di 7 orang itu, sudah tidak ada lagi tanggapan. Walaupun tanggapan ini masuk, sudah tidak ada karena waktunya sudah selesai, sudah lewat. oh iya Jadi, nah begitu. siap Pak Makanya soalnya gini, kan makanya gini, ini kan tanggapan ini kan mulai besok sampai dengan tanggal 28. ya Ketika ada tanggapan masyarakat, maka PPS itu wajib melakukan klarifikasi. Misalnya, dari calon itu ada si A, misalnya calonnya si A, kemudian dapat tanggapan dari masyarakat, disertai dengan bukti-buktinya berdasarkan format tanggapan masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi siang. Maka PPS setelah mendapat tanggapan PPS langsung melakukan klarifikasi. Melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan tanggapan. Kemudian mengundang PKD juga. Jadi undang PKD pada saat teman-teman PPS melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan tanggapan itu. Undang PKD. Dan buatkan BA kronologisnya. Jadi ini yang perlu disampaikan ke teman-teman PPS karena tanggapan itu sudah mulai besok. Jadi kalau misalnya ada yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat terkait dengan pencalonan yang bersangkutan, kemudian disertai oleh bukti dan lain sebagainya, maka PPS langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat dan undang PKD di situ. Pada saat melakukan klarifikasi diundang PKD, hasilnya dibuatkan berita acara. Kalaupun tidak terbukti dari hasil klarifikasi tentang tanggapan masyarakat itu, maka tidak ada alasan untuk tidak meloloskan. Kalau memang tanggapannya terbukti, maka berarti ada alasan untuk tidak meloloskan yang bersangkutan. Jadi harus betul-betul dipahami betul oleh teman-teman PPS itu. Iya, soalnya kan ada beberapa PPS justru PKD-nya sendiri Pak yang menjas, oh tercatat di sipol, sudah nggak bisa. Ya, gitu. makanya di dalam menjelaskan di itu, makanya undang PKD sampaikan saja bahwa di dalam ketentuan seperti kan Pak Gubernur tadi meminta, apakah ada dasar tidak? Ada dasar 534 bahwa yang tercatat namanya mereka hanya cukup menyampaikan ataupun membuat pernyataan. Dan tadi juga Pak Ketua memberikan materi di Wascam sudah dikuatkan kembali itu ke teman-teman Wascam. Apabila misalnya masih ditemukan PKD yang masih begitu, berarti dia tidak menerima instruksi dari Wascamnya atau mungkin Wascam tidak menurunkan instruksi itu ke bawah. Karena tadi Pak Ketua punya penyampaian bahwa mereka sudah memahami dengan penjelasan siapa oleh Pak Ketua sudah dipahami semua. Berarti mudah-mudahan PKD teman-teman PKD juga akan memahami. Makanya kalau misalnya ada tanggapan seperti itu pada saat klarifikasi sama-sama dengan PKD agar ditahu, apalagi terkait dengan sipol. Jadi pada dasarnya Ibu Susi, terkait dengan misalnya tercatut cukup berita acara, tidak perlu nanti harus dihapus dia punya nama di ini, karena dia hanya tercatut. Karena kalau menunggu mau dihapus Pak, mungkin nanti tahun depan baru ada kasihan terhapus. Bahkan ada yang sudah 5 tahun mengajukan penghapusan, masih ada juga namanya. Yang penting dia memang tercatut, bukan KSB atau bukan masuk pada pengurus intinya. Oke? Siap. Ya. Ya, jangan khawatir Ibu Susilawati. Iya Pak, soalnya kekurangan SDM baru di sipol lagi ada semua tak kurang banyak. Ya. Saya masih ingat penyampaian dari pimpinan Kadit SDM pada saat kemarin di wisata terkait dengan tanggapan ini. Tanggapan dari masyarakat maupun dari pihak manapun itu harus secara tertulis. Ya. Kalau tidak tertulis maka sulit kita juga untuk bisa memastikan. Tetapi kita punya kewajiban untuk menjelaskan. Ya, betul. Saya kira seperti itu agar bisa disamakan persepsi mengenai sipol.
Jadi yang memberikan tanggapan itu pertama dia harus ada identitas. Yang kedua disertai dengan bukti apa yang dia tanggapi. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dia memberikan tanggapan hanya lisan, oh dia itu begini, itu begitu, maka jangan di ini apa namanya, cukup disampaikan saja bahwa mekanismenya begini, aturannya begini. Apalagi hanya memberikan tanggapan lewat telepon, lewat WA, tidak ada buktinya. Karena nantinya kalau yang seperti itu bisa saja berimbas pada bahwa cuma fitnah, ini bahwa hoax. Jadi apalagi disampaikan, dia itu disipol. Jadi sampaikan, jelaskan bahwa memang ada KPPS yang menjelaskan tentang yang tercatat itu hanya cukup membuat surat pernyataan. So, paham Ibu Susito? Sudah toh? Siap. Jangan sampai ada pernyataan di atas materai Ibu Susilawati baru ada KTA juga. Berarti dia sendiri yang tanggung akibatnya. Sudah. Karena yang namanya pernyataan itu kan dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Dan dia bertanggung jawab atas pernyataannya karena ditandatangani di atas materai. Kalau kemudian hari itu pernyataannya tidak sesuai dan dia terbukti ternyata adalah calon, maka dia yang akan menerima sanksinya. Karena dia bohong kan. Ya, makanya verifikasi betul juga, memang betul-betul dicatat. Siap. Karena maunya PKD maunya Wascam itu, maka dari Bawaslu juga telepon sama saya, kalau perlu Pak Is, untuk menjaga jangan sampai seperti yang terjadi di kasus Bawaslu kemarin yang diberhentikan 30 hari itu terkait dengan dia termasuk di dalam pengurus partai. Maka waktu itu Pak Amran dari Bawaslu meminta kalau perlu ada surat pernyataan untuk menguatkan dari partai politik. Sebenarnya benar juga itu. Tapi kan kalau misalnya partai politiknya juga tidak mau memberikan itu, nantinya kasihan akan terkendala hak daripada calon anggota KPP, sedangkan dia merasa tidak pernah terlibat, dia hanya dicatut. Makanya kita tetap kembali pada ketentuannya yang ada di 534 itu cukup membuat surat pernyataan, kecuali kalau memang dia adalah mantan pengurus. Kalau dia mantan pengurus, dia harus membuktikan dengan surat pengunduran diri dengan range waktunya adalah 5 tahun. Sudah tidak lagi beraktivitas di partai. Begitu. So, cukup toh, sepas toh? Siap. Pas. Ada lagi tuh sih. Soalnya saya mau ngopi saya di ketua ini tuh. Terus saya mau masih banyak. Cukup Pak, cukup. Ya. Oke, kalau sudah cukup, jadi kembali saya tekankan. Jadi besok itu, tolong sampaikan kepada teman-teman PPS, besok itu yang akan dilakukan adalah sudah harus ada data identifikasi dari masing-masing TPS. Saya kira teman-teman sudah ada itu. Identifikasi yang kurang dan yang lebih. Setelah itu maka lakukan mekanisme distribusi dengan memperhatikan kedekatan daripada TPS, atau yang dimaksud di situ adalah keterjangkauan akses. Supaya apa? Supaya kalau masuk pada proses pemungutan teman-teman KPPS yang akan melakukan pemungutan atau akan mencoblos itu mudah. Tinggal baku ganti SIP atau cepat dia ke TPS yang jadi dia punya ini, DP lokasi. Kemudian setelah dilakukan distribusi tetapi kalau masih ada yang kurang, maka lakukan metode kedua ataupun mekanisme kedua, yaitu penunjukan. Metode penunjukan itu dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, dan PKD. Nanti disepakati di dalam metode penunjukan itu siapa kira-kira yang diusulkan oleh pemerintah desa berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan itu, dan dibuatkan berita acara. Dibuatkan berita acaranya. Kalau misalnya ada seperti ketentuan yang disampaikan tadi oleh Pak Imin dari Untulia, tidak ada lagi SDM yang bisa didapatkan di situ, baik yang SMA maupun SMP, yang ada tinggal SD. Kalau memang disepakati dalam penunjukan itu SD, bisa dengan ketentuan dia bisa membaca, menulis, dan berhitung. Maka buatkan kronologisnya. Di dalam kronologisnya itu harus ada penegasan bahwa yang menjadi pertimbangan penunjukan kepada yang lulusan SD itu karena memang sudah tidak ada SDM yang ada di wilayah situ yang dapat dijadikan sebagai anggota KPPS. Buatkan kronologisnya supaya itu akan menjadi dasar bagi teman-teman PPS dalam menunjuk yang tidak berijazah SMA atau SMP untuk disampaikan sebagai laporan. Kemudian ketika ada tanggapan masyarakat, maka yang harus dilakukan itu adalah melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan terkait dengan tanggapan yang disampaikan dengan melibatkan PKD dan membuat BA kronologis dari klarifikasi. Kemudian yang berikut adalah pengumuman hasil seleksi itu dilakukan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Otomatis
mekanisme distribusi, penunjukan maupun kerjasama itu sudah dilakukan sebelum pengumuman hasil seleksi. Karena yang nantinya akan diumumkan di hasil seleksi itu adalah calon anggota KPPS yang memang sudah memenuhi kebutuhan di setiap TPS. Jadi tidak ada lagi tanggapan masyarakat di situ. Kalaupun ada tanggapan masyarakat yang masuk, tidak perlu lagi dihiraukan saja karena memang masa tanggapan itu sudah lewat. Kemudian di dalam menentukan yang bagi yang lebih, karena tadi yang paling banyak kita pikir apa yang kita diskusikan adalah yang kurang. Kalau misalnya masih ada yang lebih, bagaimana cara mengeksekusi? Saya kira sudah jelas tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah mempertimbangkan pengalaman, kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan penguasaan teknologi. Kalaupun sudah dilakukan seperti ada case lagi yang terjadi mereka adalah pemula semua atau tidak ada yang berpengalaman, pasti ya kalau yang masih muda-muda begitu banyak yang sudah menguasai teknologi, maka yang jadi pertimbangan adalah umur. Berarti umur itu kita melihat yang masih produktif. Bukan berarti yang di atas 40 tidak produktif, minimal 25 sampai dengan 40 itu menjadi ukuran kita untuk menentukan dan mengeksekusi siapa yang nantinya akan ditetapkan menjadi KPPS. Yang kedua, ijazah, dan yang terakhir adalah perempuan. Ya, saya tidak tahu apa pertimbangan perempuan yang disampaikan tadi, apa menjadi pertimbangan kenapa perempuan menjadi indikator di dalam penentuan kelulusan ketika ada yang berlebih. Jadi karena itu tadi penegasannya minimal kalau misalnya umur dan ijazah sudah ini, yang terakhir adalah perempuan. Oke, saya kira kalau sudah jelas semua, nanti kemudian besok sudah mulai sampai ke KPPS untuk melakukan distribusi. Jangan lupa berita acara, nanti saya akan tanya dulu berita acaranya formatnya seperti apa. Kalaupun tidak ada format yang seragam, nanti teman-teman akan bisa membuat program dengan mengambil contoh yang dari format yang ada di penunjukan, tinggal diganti saja di situ distribusi. Paham ini kan? Bisa dipahami itu? Ya, oke. Kalau memang sudah paham. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Walaupun hari ini adalah libur Natal, tetapi tetap kita masih melakukan aktivitas kita karena itu merupakan bentuk tanggung jawab kita semua. Insya Allah semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalaupun kemudian dalam mekanisme yang sudah kita sepakati tadi tentang proses untuk memenuhi kebutuhan, masih ada juga masalah ataupun kendala, mohon segera disampaikan supaya kemudian segera ada kebijakan ataupun ada solusi yang akan dilakukan oleh teman-teman, baik itu ke PPK, PPS sampai untuk dalam perekrutan KPPS ini. Saya kira terima kasih, saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Pimpinan terakhir, pimpinan, boleh? Aku satu dengan nama Siwano. Terakhir 20 pimpinan. Tidak boleh dengan Japri saja, Uti. Soal ini pimpinan. Ya, jawab oke, silakan. Langsung substansi saja. Terkait penunjukan, mekanisme penunjukan, dan ini kan dihadiri oleh pemerintah desa dan PKD serta PPS. Karena yang ditunjuk ini terutama di kejadian di Lemito di Desa Lomuli TPS 4 itu yang kekurangan itu ada 4 orang pimpinan, maka berarti yang diusulkan oleh Pemdes dan PKD terkait dan PPS juga itu ada 4 orang. Nah, berkas-berkasnya itu diurus hari apa pimpinan? Ketika sudah ada nama-nama yang diusulkan. Ya, setelah misalnya sudah ada kesepakatan penunjukan terhadap nama-nama tersebut, maka nama-nama tersebut segera dipanggil. Segera diminta untuk menyiapkan berkasnya. Jadi teman-teman yang sudah ditunjuk itu melalui kesepakatan yang dengan pemerintah desa dan sebagainya, maka kemudian segera dihubungi untuk memenuhi persyaratan. Kalau perlu dibantu mereka untuk pemenuhan persyaratan supaya cepat, terutama dalam pemeriksaan kesehatan. Teman-teman PPS langsung mendampingi langsung ke puskesmas misalnya. Jangan biarkan setelah itu urus kemarin ini punya persyaratan. Jangan juga seperti itu karena waktu kita ini terbatas. Jadi kalau misalnya sudah ada itu langsung didampingi dalam proses pengurusan itu. Apalagi kan yang ditunjuk ini kan kadang juga ada yang mau, ada yang tidak. Ada juga yang setengah-setengah. Iya. Makanya supaya juga mereka betul-betul bersedia untuk ditunjuk, dampingi mereka dalam pengurusan kecamatan. Pengurusan persyaratan. Baik itu persyaratan KTP-nya, dia punya kesehatan, terutama kesehatan itu dia dampingi sampai dengan pemeriksaannya di puskesmas. Begitu. Karena memang yang ditunjuk itu harus memenuhi persyaratan juga, bukan ditunjuk juga asal ditunjuk tapi tidak ada persyaratan, ada. Karena itu akan diinput di si Akbar. Oke?
Siap. Oke, sudah jelas ya. Saya kira demikian pertemuan kita, rapat internal kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah pertemuan melalui Zoom pada malam hari ini.